Kamu dulu pernah mengalami KDRT juga? Aku kan nanya ini. Gue nanya. Ya oke. KDRT udah pasti. Namanya kekerasan itu pasti ada verbal, ada fisik gitu. Dan itu tuh bisa aku bilang itu adalah kepribadian seseorang itu bisa kita lihat dari karakter dan sifat. Waktu pas pacaran nggak kelihatan atau setelah menikah atau apa faktor yang membuat itu terjadi? Itu udah kelihatan dari awal. Dari awal. Itu udah kelihatan dari awal. Bisa berubah kali nanti sama gue gitu. Apalagi kalau dia udah minta maaf, ya udah deh, oke, aku maafin. Ini kayaknya bener nih gitu. Ternyata kita pada kenyataannya setelah kita lalui ternyata nggak terjadi itu semua. Malah semakin parah dan semakin parah. Apa yang udah move? Gue nggak mau berdamai, gue mau udah selesai. Sebenarnya gini. Waktu lalu pernikahan aku itu kan kurang lebih 10 tahun. Sudah berpisah itu sebenarnya dari 2018, which is itu sudah di tahun ke-7. Tapi ternyata pada kenyataannya di luaran, bukannya semakin membaik, tapi semakin parah. Pertimbangan perempuan tuh banyak, A. Mulai dari anak, itu salah satu. Kamu anak berapa sih? Satu kan? Itu pasti anak. Aduh, nanti kalau misalnya gue pisah, bapaknya gimana nih? Itu pasti jadi. Kayak anak tuh nggak ada bapaknya gimana? Gimana nih? Ya, pokoknya seputaran dengan anak itu pasti jadi bahan pertimbangan. Terus yang kedua juga, aduh, malu. Jadi aib gitu. Nah, aib nih gitu, malu yang selama ini gue tutupin, orang nggak pernah tahu, tiba-tiba kebongkar, malu gitu. Terus ada juga rasa pergolakan batin. Mampu nggak gue tanpa dia gitu? Kayak bisa nggak ya gue? Padahal sebenarnya pada kenyataannya ya kita yang kerja sendiri. Kita ngapa-ngapain sendiri gitu. Dua poin yang terbesar adalah pertama ketika aku mengalami KDRT itu persis di depan anak aku. Oh ya? Ya, gitu. Itu turning point yang pertama. Turning point yang kedua adalah ketika aku sampai kena kanker. Oh gitu? Ya, jadi buat aku itu adalah udah teguran Tuhan mungkin kayak, Thalita lu badak banget nih. Gitu, lu kayaknya semua orang tuh udah, maksudnya keluarga nih udah mencoba untuk ayo kamu bisa gitu, tapi akunya masih mau mempertahankan dalam artian demi anak nih gitu. Halo sobat fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Lesti Kejora memang usianya baru dalam pernikahan. Dan karena itulah mungkin Lesti perlu mendengar cerita dari Thalita Latief yang sudah menjalin hubungan selama 10 tahun dan ceritanya mirip dengan Lesti kali ini. Pilihan untuk balik itu adalah pilihan Lesti dengan segala pertimbangannya. Tetapi untuk kewaspadaan dan agar tidak terlalu terbawa perasaan, cerita-cerita seperti Thalita Latief ini perlu didengarkan oleh seorang Lesti. Dan juga mungkin bilang agar rumah tangga mereka tetap terjaga dan tetap berada koridor di dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Karena memang sakinah, mawadah, warohmah itu adalah proses yang harus terus diusahakan oleh kedua pasangan, bukan hanya satu pasangan. Jadi mungkin video Thalita Latief ini bisa juga jadi pelajaran untuk Bilar dan juga Lesti Kejora. Karena memang seperti yang dikatakan banyak orang bahwa sifat yang sudah menjadi karakter itu sulit diubah. Dan itu akan muncul tiba-tiba saat terpicu oleh sesuatu hal. Karena itulah kewaspadaan kedua belah pihak untuk belajar dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sangatlah diperlukan. Yang terpenting adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia bisa apa? Allah lah yang nantinya akan menolong manusia itu untuk bisa berubah. Manusia hanya punya niat untuk berubah, tapi pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langkah Lesti memang sudah sangat tepat. Setelah mengalami cobaan yang luar biasa, tekanan yang luar biasa, dia meminta tolong dan ridho ke tanah suci, minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan insya Allah mudah-mudahan saja apa yang dialami dan diprediksi banyak orang serta dikhawatirkan banyak orang itu tidak terjadi kepada Lesti. Dan yang perlu disikapi juga, banyak orang yang memberikan kritikan itu mungkin juga karena sayang kepada Lesti dan juga Bilar, agar kesalahan tidak terulang 2 kali. Dan takdir mereka ke depan insya Allah juga akan berubah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu yang berniat mengubah dirinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Thalita Latif ini bisa jadi pelajaran berharga untuk Bilar dan juga Lesti Kejora. Terlepas apapun niat dari pihak televisi dan juga niat-niat orang-orang di luar sana yang berkomentar kepada Lesti, kita saring untuk kebaikan bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku sudah berpisah itu sebenarnya dari 2018, which is itu sudah di tahun ke-7. Dia udah masing-masing gitu. Sudah pisah rumah. Udah pisah rumah, tapi belum cerai. Belum cerai. Karena di situ tujuannya adalah pada saat itu memberikan kesempatan untuk membenahi diri. Sama-sama. Sama-sama dong, udah pasti. Tapi ya udah pasti tertujunya lebih banyak ke si pelaku gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di luaran bukannya semakin membaik, tapi semakin parah. Gitu. Jadi yang kita namanya perempuan itu sama mungkin seperti si Dede Lesti ini gitu ya. Mungkin berpikiran kenapa sih pertimbangan perempuan tuh banyak, mulai dari anak, itu salah satu. Kamu anak berapa sih? Satu kan. Gitu pasti anak. Aduh, nanti kalau misalnya gue pisah, bapaknya gimana nih? Itu pasti jadi. Anak itu nggak ada bapaknya gimana? Gimana nih? Nah, pokoknya seputaran dengan anak itu pasti jadi bahan pertimbangan. Terus yang kedua juga, aduh, malu. Jadi aib gitu. Nah, aib nih gitu, malu yang selama ini gue tutupin, orang nggak pernah tahu, tiba-tiba kebongkar, malu gitu. Terus ada juga rasa pergolakan batin. Mampu nggak gue tanpa dia gitu? Kayak bisa nggak ya gue? Padahal sebenarnya pada kenyataannya ya kita yang kerja sendiri, kita ngapa-ngapain sendiri gitu. Sebenarnya bisa, tapi mungkin perasaan itu karena mungkin usia masih muda. Terus kita juga kita nggak berani sharing sama orang tua karena kita tahu ketika orang tua kita tahu pasti ikut campur lebih runyam lagi. Kalau ikut campur lebih runyam lagi, tapi pada kenyataannya mana ada sih orang tua, kakak, keluarga yang mau melihat anaknya tuh digebukin, sama suaminya sendiri gitu. Gitu. Dikasih kepercayaan nih anak gue dititipin sama seseorang, tapi malah yang terjadi begitu. Momen apa yang akhirnya udah stop? Dan itu sebelumnya pasti kan, ya maaf nih, bukan sekali kan melakukan itu kan pasti udah berkali-kali. Betul. Dan akhirnya momen apa yang bikin lu udah deh gue nggak bisa toleransi lagi? Ada dua poin. Sebenarnya itu berkali-kali, tapi 2 poin yang terbesar adalah pertama ketika aku mengalami KDRT itu persis di depan anak aku. Oh gitu. Di depan anak akunya, bukan anak aku melihat, tapi anak aku di pangkuan aku. Oh iya? Ya. Gitu. Itu turning point yang pertama. Turning point yang kedua adalah ketika aku sampai kena kanker. Oh gitu. Ya. Jadi buat aku itu adalah udah teguran Tuhan, mungkin kayak Thalita lu badak banget nih. Gitu, lu kayaknya semua orang tuh maksudnya keluarga nih udah mencoba untuk ayo kamu bisa gitu, tapi akunya masih mau mempertahankan dalam artian demi anak nih gitu. Tapi ketika aku udah sampai sakit, di situ aku berpikir bahwa ini kesempatan kedua Tuhan kasih aku kesembuhan, berarti udah that's it gitu, selesai, nggak mau lagi. Gitu. Jadi beberapa teguran, beberapa sign ya. Beberapa sign yang kadang kita tuh nggak tahu. Tapi kalau sekarang udah berpisah kan, sudah bercerai, sudah ketok palu. Hubungan jadi lebih baik, maksudnya sebagai. Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada kontak sama sekali. Nggak pernah. Buat anak? Nggak ada. Sepeser pun aja juga nggak ada. Apalagi kontak-kontak segala macam, orang semuanya dari gue. Anak di lu? Iyalah. Iya. Iyalah. Jadi kankernya sekarang gimana? Udah lebih, karena kan pikiran lebih. Karena mendem gitu loh, mendem. Karena kan aku nggak sharing sama siapapun, even sama abang-abangku sendiri semua. Sama Bara, BJ, Ruli semua. Pokoknya semua keluarga aku tuh nggak ada yang tahu, jadi semua shock gitu. Jadi akhirnya aku pendem sendiri, sakit. Nah di situ turning point aku untuk oke, ini toxic, ini relationship yang toxic, yang nggak bagus. Dimana kalau aku pertahankan menghancurkan diri aku.
Dan efeknya ke anak nantinya, jadi nggak sehat kan? Benar, karena kita tuh kalau mau membahagiakan orang lain, kita sendiri harus bahagia dulu. Itu. Apalagi buat anak kita. Betul. Gimana anak Cintai kita dan hargai diri kita sendiri sebelum kita mencintai dan menghargai orang lain. Nah, itu benar.